dosen masih muda, udah sok artis. Salman. Jam. Lagi ngapain, Jam? Ini gua mau ngumpulin tugas kan kemarin. Mau ngumpulin tugas kan hari ini. Gua ngerjain kemarin. Nah, gua ngechat dosennya kan dari pagi. Gak dijawab-jawab, artis banget dosennya. Lah masa dosen artis? Iya, Coba lihat coba chatnya. dilihat. Nah ya iyalah, makanya gak dibalas. Orang lu kayak gitu ngechatnya. Ya gak apa-apa dong, suka-suka gua, dosennya juga masih muda. Bukan gitu juga, tapi kan harus ada etikanya juga. Ya gak apa-apa dong, suka-suka gua dong, dosennya juga masih muda. Sok artis ini dosennya. Bukan sang artis, tapi kan ngechat dosen juga ada etikanya, Jam. Enggak lah, gak apa-apa lah, masih muda ini. Emang dia siapa? Kalian kenapa? Ini teh, aku kan lagi mau ngumpulin tugas ya hari ini ya. Iya, nah itu aku chat dosen dia dari pagi belum dibalas-balas, parah loh teh, dosennya ngartis banget. Ya, udah gitu. Gimana? Aku tahu kamu kesel, tapi di kampus tuh ada yang namanya etika kampus. Oh, etika kampus. Iya. Itu tuh apa ya teh? Nah, sini aku jelasin. Oke. Hai guys, selamat datang di podcast 53 Salangka Nagara. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mahasiswa, yakni etika kampus. Bersama aku Muhammad Azam Habibillah Dan aku Salman Pintaus. bersama narasumber kita Teh Marsha dari perwakilan Hibapedia. Tepuk tangan semuanya. Ya udah deh ya, gak usah basa-basi lama-lama lagi, langsung aja kita ke topiknya. Teh Marsha, menurut Teteh apa sih etika kampus itu tuh? Menurut aku ya, etika kampus itu aturan-aturan dari kampus nih untuk para mahasiswa, tapi nggak tertulis di kampus itu. Contohnya nih kayak cara kita berperilaku, bersikap, atau berinteraksi di lingkungan kampus ini. Contohnya nih kayak cara kita menghargai perbedaan dari teman-teman kita yang berbeda-beda ini nih. Terus cara kita menghargai para dosen dan jajarannya. Terus yang terpenting itu gimana sih cara kita untuk tetap menjaga nama baik alma mater kita. Oke, menarik ya Teh. Jadi etika kampus itu bukan soal nilai yang bagus, tetapi sikap atau tata krama juga ya Teh. Iya betul banget. Contohnya lagi nih kayak etika kita dalam menghubungi dosen, baik itu menghubungi lewat chat ataupun pada saat ngobrol langsung. Nah biasanya nih mahasiswa baru tuh banyak blundernya kalau lagi ngechat dosen. Contohnya kayak aku tadi ya. Iya betul banget nih, makanya kamu tadi sempat debat ya. Iya bener. Wah, tapi gini Teh ya, kalau dilihat-lihat ya, banyak banget mahasiswa baru terutama nih yang ngerasa aturan etika kampus ini tuh kayak terlalu kaku gitu buat mereka. Tanggapan Teteh tuh kayak gimana? Sebenarnya etika kampus itu nggak sulit untuk dijalani. Biasanya nanti bakal kebentuk dengan sendirinya. Nah, etika kampus ini tuh bisa ngelatih kita banget nih untuk menjadi lebih profesional. Untuk dari segi menghubungi dosen atau dalam segi kita bekerja sama dengan teman-teman kita, atau mungkin bahkan kalau nanti kalian ikutan prokeran bareng HIMA atau bareng BEM. Nah, itu semua tuh bisa jadi output yang baik untuk kita semua, apalagi nantinya kita bakal ketemu sama yang namanya dunia kerja. Oke, aku setuju banget nih dengan yang tadi Teteh katakan. Jadi kampus itu bukan tempat buat kita meningkatkan secara akademik aja ya Teh, tetapi juga membangun karakter yang baik. Aku sih setuju banget tentang itu ya. Jadi kampus tuh emang akademik kita bagus, karakter kita juga bagus. Satu. Wah, kira-kira nih Teh ya, untuk mahasiswa baru terutama nih, ada gak ya tips-tips buat mahasiswa baru ini biar mereka tuh bisa ngelaksanain etika-etika kampus ini? Untuk beradaptasi sama etika kampus sih ya paling kalian nanti seiring waktu kalian belajar di sini tuh kalian juga jadi terbiasa sama etika-etika yang gak tertulis ini. Paling tipsnya aku bisa ngejelasin nih kalau kalian khususnya mahasiswa baru kalau lagi menghubungi dosen. Untuk menghubungi dosen kalian tuh perhatikan dulu jamnya, jangan jam malam untuk mengechat dosen. Untuk pertama-tama kalian tuh jangan lupa ucapkan salam, lalu ucapkan permisi,
lalu perkenalan nama kalian dan jurusan dan semesternya. Abis itu baru deh kalian bisa sampaikan informasi apa saja yang kalian ingin tanyakan atau sampaikan. Baru deh abis itu ditutup dan jangan lupa salam kembali dan ucapkan terima kasih. Seperti itu. Berarti bukan gak kayak aku tadi ya, tiba-tiba ngechat, Iya. Pe, Bapak di mana? Saya mau ngumpulin tugas nih. Pak, dari tadi kok saya chat gak jawab-jawab ya? Jawab. Pak, artis banget sih jadi dosen, gak boleh kayak gitu ya Teh berarti ya? Iya betul, kayak gitu tuh bisa merusak kepercayaan dosen-dosen ke kalian. Oh, wah, berarti aku harus minta maaf dong ke dosen yang Iya tadi? betul banget, masa nggak minta maaf. Wah, luar biasa sekali nih penjelasan yang tadi Teh Marisa udah katakan ya. Jadi banyak manfaat di dalam setiap poin-poin yang telah disampaikannya ya. Betul banget nih, jadi buat para maba-maba gitu ya kan yang ngerasa di kampus mah mungkin nggak bebas, lebih bebas ya dari sekolah kita dulu. Kan di SMA kita harus pakai seragam, ini harus harus ini. Di kampus kan kita nggak usah pakai seragam, tinggal masuk keluar. Jadi nggak gitu ya teman-teman ya, sekalipun di kampus mungkin kelihatan lebih bebas ya, tapi yang namanya etika di mana-mana itu harus ada ya. Jangan kayak aku tadi ngechat dosen seenaknya, itu nggak boleh ya. Sekalipun dosennya itu muda dan kita deket banget ternyata, atau mungkin dosennya itu ternyata tetangga kita ya, sekalipun gitu ya tetap aja etika itu harus tetap ada ya adik-adik ya. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari podcast ini adalah etika itu penting ya guys di mana-mana ya. Sekalipun kita merasa di tempat ini tuh mungkin kita ngerasa di tempat baru tuh gak kayak lingkungan kita dulu, di mana lingkungan kita dulu lebih ketat dengan etika, di sini enggak ya. Kita ngerasa kayak di sini mah mungkin gak ada tata tertib atau apa-apanya gitu, kita ngerasa kayak kita bebas, enggak ya. Jadi nih ya teman-teman, etika kampus itu bukan beban buat kita, itu tuh sebenarnya emang khusus dididik buat mendidik karakter kita, di mana kampus kita mendidik akademik kita, dan etika kampus itu memaksimalkan karakter kita. Karena jadi kita tuh gak bisa seenaknya ngelakuin apa yang kita mau. Aturan itu penting ya guys. Jadi nih ya teman-teman ya, inti dari video ini tuh ya etika itu penting ya. Mungkin sekian aja dari podcast kita sore ini. Oke, mungkin kita cukupkan buat podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Teh Marisa Sama-sama. atas Semangat ya, ilmu kalian. yang telah diberikannya kepada kita. Ya, terima kasih banyak buat yang udah nonton ya. Semoga ilmu yang kita bicarain ini nih bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terutama buat maba-maba baru nih yang ngerasa kampus mah bebas kali ya ini ya. Kampus juga punya etika ya guys, gak boleh seenaknya. Jangan kayak aku tadi ya. Parah beneran itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.